Selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan keren kita tetap menetap. Pelajaran Sekolah Sahabat triwulan 4, pelajaran 6 dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Sembari saudara, Bapak, Ibu, dan penonton sekalian menonton pelajaran ini, kami harapkan saudara semua bisa membuka Sekolah Sahabat dan Alkitab Anda. Mari kita belajar bersama-sama. Ayat inti pelajaran minggu ini terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Bunyi, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Saudara-saudara sekalian, pelajaran Sabat petang tanggal 2 November 2024. Di situ dikatakan Yesus mengatakan tentang dia, siapa yang mengutus dia dan dari mana asalnya, dan menunjukkan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Dan orang bersaksi tentang dia. Apabila Yesus datang, mungkinkah dia akan mengadakan lebih banyak lagi mujizat? Dan terjadilah pepercayaan mulai timbul. Mujizat di tepi kolam Bethesda pada Sabat menimbulkan kemarahan pemuka agama. Memberi makan 5.000 orang, kebangkitan Lazarus menumbuhkan iman orang percaya. Tetapi para pemuka agama semakin marah. Saudara-saudara sekalian, pelajaran yang bagus untuk kami semua ini. Bahwa perbuatan yang baik belum tentu dilihat sebagai perbuatan yang baik dari orang lain. Kita belajar hari Minggu tanggal 3 November dengan judul Yohanes Pembaptis kembali bersaksi. Kesaksian Yohanes Pembaptis membuat para muridnya menjadi murid-murid Yesus yang pertama. Dan yang cerita Yohanes Pembaptis muncul kemudian beberapa kali. Saudara-saudara sekalian, ada rasa cemburu murid-murid Yohanes kepada murid-murid Yesus. Dan mudah saja Yohanes Pembaptis cemburu juga, tapi ia ingat akan misinya. Yohanes Pembaptis tidak pernah mengaku sebagai Yesus Kristus. Dia mempersiapkan jalan bagi Kristus dan mengarahkan padanya. Dirinya hanya sahabat pengantin, sehingga Yesus adalah pengantin pria itu. Dan ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil, yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia juga memberikan kesaksian pada Kristus dan percaya kepadanya akan menerima karunia-Nya. Saudara-saudara, pelajaran yang sangat baik. Pelajaran hari Senin tanggal 4 November dengan judul Pemahaman Baru tentang Mesias. Mesias yang ditunggu-tunggu orang Israel adalah melepaskan mereka dari jajahan Roma dan menumbuhkan mereka bangsa besar. Anak domba Allah, terang dunia, diselamatkannya, tapi disalah mengerti oleh mereka. Kedatangan Yesus adalah untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban dosa dunia. Dan saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis sendiri tidak mengerti pada mulanya. Akhirnya dia berkata, iya, inilah adalah anak Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yesus adalah Kristus, berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Pelajaran pada hari Selasa dengan judul penerimaan dan penolakan. Saudara-saudara sekalian, dikatakan, akulah roti hidup. Roti ini adalah dagingnya yang dia berikan untuk kehidupan dunia. Ia membukakan bahwa Yesus bukan raja dunia seperti pikiran orang banyak. Karena itu orang-orang menolak bertobat. Mereka banyak menolak dia sebagai Mesias dan meninggalkan dia. Dan saudara-saudara sekalian, Petrus berkata bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan para murid telah bersama Yesus selama beberapa tahun. Mereka telah melihat mujizat-mujizat dan mendengar khotbahnya. Dan setelah kematian dan kebangkitannya, para murid mulai mengerti mengapa Yesus datang. Sangat lama, saudara-saudara. Beberapa tahun baru mereka bisa mengerti.
Pelajaran hari Rabu tanggal 6 November dengan judul kesaksian Bapa. Firman bersama-sama dengan Allah ketika firman itu menjadi daging, jadi manusia. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, tetapi Bapa juga bersaksi tentang Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa Bapa telah mengutusnya. Pada saat baptisan Yesus, Bapa dan Roh Kudus bergabung anak. Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya ia berkenan. Semua bersorak-sorai menyapunya, karena banyak mendengar kesaksian dia. Demikianlah saudara-saudara, kesaksian Bapa tentang Yesus merujuk kepada pengorbanan agung anak domba Allah bagi dosa-dosa. Iya. Saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada pelajaran hari Kamis tanggal 7 November dengan judul kesaksian orang banyak. Saudara-saudara, tertulis, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Beberapa kali pernyataan yang sangat berani tentang dirinya disampaikan oleh Yesus. Pengakuan yang menakjubkan tentang diri Yesus. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Ada juga mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dan orang Farisi bertanya, adakah seorang di antara para pemuka agama yang percaya padanya? Dan bagaimana Nikodemus dimajukan untuk menjawab pertanyaan itu? Orang Farisi percaya padanya hanya kepada Nikodemus. Saudara-saudara sekalian, rangkuman sekolah sahabat minggu ini pada hari terakhir, pertanyaan kepada kami masing-masing, kepada siapakah kami akan pergi? Pemuka agama selalu berselisih meninggalkan Yesus dan mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Namun kita sebagai orang Kristen, kita tetap melihat kepada Yesus. Sedangkan murid-murid mendapat lebih banyak damai dan kesukaan sejak menerima Kristus. Pelajaran bagi kami, Tuhan. Jadi murid Yesus, kita mendapatkan damai dan kesukaan. Dan sudah lama mengharap akan Mesias, dan kini ia sudah datang. Tetapi mereka memburu nyawanya, saudara-saudara. Pelajaran tentang kasih dan kemurahan, tetapi mereka pergi kepada kegelapan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mempunyai juru selamat, berarti hanyut di lautan yang gelap. Saudara-saudara, pelajaran yang sangat baik pada kita, pada umat Kristen akhir ini, bahwa kita selalu bergantung pada Tuhan Yesus. Terima kasih telah bergabung dalam pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan telat.